Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Feni Emerulan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang agama dan ruang lingkupnya. Adalah pengertian agama. Apa sih agama itu? Menurut banyak ahli, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti, maupun pergaulan hidup antar sesama. Macam-macam agama. Agama itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah agama ardi. Agama ardi adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, pemikiran seseorang yang kemudian diterima secara global. Nah, agama ardi ini tidak memiliki kitab suci dan bukan berdasarkan wahyu. Agama Samawi. Agama Samawi ini adalah agama yang diturunkan atau yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh nabi atau rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disebarkan kepada umat manusia. Contoh dari agama Samawi ini adalah seperti agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Sedangkan contoh dari agama Ardi adalah agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Adalah agama Islam. Islam adalah suatu agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Islam itu bermakna penyerahan diri. Dimaksudkan ialah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya di dalam tata kehidupan. Hal itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Ini adalah Brahma atau Hindu. Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab hingga keagamaan. Kaum Brahmana tidak suka kekerasan yang disimbolkan dengan tidak memakan dari makhluk berdarah atau yang bernyawa, sehingga umumnya seorang Brahmana menjadi seorang vegetarian. Buddha. Agama Buddha atau Buddhisme adalah sebuah agama non-teistik atau filsafat yang berasal dari anak benua India yang meliputi beragam tradisi kepercayaan dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang dikenal dengan Sang Buddha. Selanjutnya adalah Yahudi. Agama Yahudi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi Tuhan yang hanya khusus untuk Bani Israel, bukan Tuhan untuk bangsa lain. Menurut Harun Nasution, dalam bukunya Filsafat Agama menyatakan bahwa ajaran keesahan menurut Yahudi adalah hasil perkembangan dari kepercayaan yang henoteis menuju kepercayaan yang mengakui keesahan Tuhan. Kitab agama Yahudi adalah Taurat yang artinya hukum atau pengajaran. Selanjutnya adalah agama Kristen. Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan memegang ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dalam kepercayaan Kristen, Yesus Kristus adalah pendiri jemaat atau gereja dan kepemimpinan gereja yang abadi. Selanjutnya adalah landasan mengapa kita memilih Islam. Ada beberapa landasan yang mendasari mengapa kita harus memilih Islam sebagai agama kita. Yang pertama adalah Islam itu datang dari Allah untuk kepentingan manusia yang diciptakannya. Islam itu berupa suatu sistem yang diciptakan Allah spesial untuk manusia, bukan untuk makhluk lainnya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 9 yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Ali Imran ayat 9.
Yang kedua adalah Islam dengan segala ajarannya adalah yang terunggul dibandingkan sistem dan ideologi apa saja yang ada di bumi ini. Keunggulan tersebut sudah terbukti sejak ia diturunkan sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Namun demikian, Islam yang unggul adalah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan tafsiran manusia. Karena tafsiran manusia, siapapun dia, bisa benar dan bisa juga salah. Islam itu pasti unggul dan tidak akan ada sistem ciptaan manusia lain yang mampu mengunggulinya. Salah satu bukti dari keunggulan Al-Quran dan ajaran Islam adalah bahwa apa yang ditemukan manusia dalam dunia sains dan teknologi saat ini, seperti ilmu embriologi, antariksa, astronomi, dan lain sebagainya, itu Islam itu sesuai namanya, Al-Islam, diturunkan Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kita memilih Islam bukan karena kita ikut-ikutan. Kita meyakini Islam bukan karena kita tinggal di negeri dengan mayoritas penduduknya yang muslim. Kita menerima Islam bukan karena kita tidak enak kepada manusia, akan tetapi kita menerima dan kita memilih Islam sebagai sistem hidup karena hanya Islamlah yang mampu menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat adalah, di samping ajaran Islam itu unggul dalam segala hal, hukum dan perundang-undangannya yang paling efektif dibandingkan dengan hukum dan perundang-undangan ciptaan manusia sepanjang masa. Hal tersebut sangat logis dan juga terbukti sepanjang sejarah Islam, karena yang membuat hukum dan perundang-undangan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Adil dan bijaksana, Maha Mengetahui, dan terlepas dari interes pribadi serta hawa nafsu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam Islam. Prinsip dalam Islam yang pertama adalah mudah, tidak memberatkan atau menyulitkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan kepada kamu kecuali apa yang bisa kamu lakukan. Prinsip yang kedua adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Firman Allah yang tercantum dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah apa saja yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kenikmatan dari duniawi. Prinsip yang ketiga adalah keselamatan dan kedamaian. Sesuai dengan pengertian Islam yang berarti islah atau damai, selamat, aman, maka jelas bahwa ajaran Islam membawa kepada umatnya dan manusia pada umumnya pada keselamatan dan kedamaian. Prinsip selanjutnya adalah keadilan dan persamaan. Adil berarti meletakkan sesuatu hal sesuai pada tempatnya. Sesuatu yang benar harus dikatakan benar dan salah harus dikatakan salah, bukan sebaliknya. Dalam Islam, tidak mengenal ras atau golongan atau kasta. Semuanya dipandang sama, yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya adalah tolong-menolong dan toleransi. Islam mengajarkan pada umatnya agar saling tolong-menolong sesama manusia dalam kebajikan dan menghargai satu sama lain. Toleransi dalam Islam adalah Islam mengajarkan pada umatnya tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain yang berbeda agama. Dalam Quran Surah Al-Kafirun, Allah telah menegaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Demikian Islam mengajarkan toleransi. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.